الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita baca tafsir dari surat An-Nisa pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Kemudian ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. 11, 12. Dan ayat yang terakhir dari surat An-Nisa, kata para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan sebutkan dalam kitab Faraid, kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat-ayat ini hadil ayat al-karimah wallati ba'daha wallati hadil ayatu al-karimatu wallati ba'daha wal ayatu allati hiya khatimatu hadhi surah hunna ayatu ilmil faraid. 3 ayat ini adalah ayat-ayat tentang ilmu warisan. Ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Yastaftunak, ayat terakhir. Karena itu 3 ayat ini, kalau seorang ingin menguasai ilmu warisan, seyogianya untuk menghafal 3 ayat ini, 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ditambah lagi dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan jatah-jatah warisan itu kepada pemiliknya, orang yang berhak. Ahlu al-furud. Alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan jatah-jatah warisan kepada para pemiliknya, ahlinya. Fama baqiya, jika tersisa, fali aula rajulin zakar, maka diberikan kepada lelaki yang paling dekat, paling berhak. Ditambah lagi hadis Ibni Mas'ud, 3 ayat tambah 2 hadis. Ketika Ibni Mas'ud ditanya, su'ila an bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Jika seorang meninggalkan seorang putri, bint, kemudian cucu perempuan, binti ibn, dan ukht, meninggalkan saudari. Kata Ibnu Mas'ud, la'aqdiyanna fiha biqada'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan putuskan masalah itu sesuai dengan keputusan Nabi. Lil binti nisfu, untuk putri dapat separuh. Wali bintil ibn, untuk cucu, ya, cucu perempuan bintul ibn as-sudus, 1/6. Takmilata as-sulusain, menyempurnakan jatah 2/3 untuk banat, anak-anak perempuan. Wa ma baqiya falil ukhti, sisanya untuk ukht, saudari perempuan. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Al-Bukhari. Ini 3 ayat itu ditambah 2 hadis, ya. Ini merupakan rujukan terkait dengan masalah warisan. Nah, kemudian terkait dengan ayat yang kita baca nantinya insyaallah, disebutkan oleh
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya sebab turunnya ayat ini yusikumullahu fi auladikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi Bani Salimah masyiyaini. Saya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pada Bani Salimah. Dalam keadaan keduanya berjalan. Fawajadani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la aqilu syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatiku dalam keadaan enggak sadar. Saya enggak sadar. Fada'a bima'in fatawadda'a minhu. Lalu beliau meminta air, lalu beliau berwudu. Fada'a bima'in fatawadda'a minhu. Tsumma rasya 'alayya, kemudian beliau mengguyurkan kepadaku, memercikkan. Fa'afiqtu, aku pun sadar. Fakultu, saya mengatakan, ma ta'muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan terkait hartaku wahai Rasulullah? Apa yang kamu perintahkan? Semestinya saya melakukan apa terhadap hartaku? Fanazalat, lalu turun ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian terkait anak-anak kalian. Qala al-mufassir rahimallah yusikumullah wa ya'murukum fi sya'ni auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kepada kalian fi sya'ni auladikum, terkait dengan keadaan anak-anak kalian. Ya. Barakallahu fiikum. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada para ayah, para ibu, orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka. Sehingga kalau kita melihat dalam tafsir As-Sa'di, karena di sini penyebutannya mutlak. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan kalian, berwasiat kepada kalian terkait anak-anak kalian. Ya ma'syaral walidain, wahai para orang tua, bapak ibu. Baik itu terkait dengan urusan agama, dijaga agamanya, diperhatikan agamanya. Demikian pula dalam urusan dunia, tidak disia-siakan, diperhatikan gizinya, kesehatannya, tidak disia-siakan. Karena itu satu sisi anugerah dari Allah, rezeki dari Allah, di sisi lain itu amanah yang merupakan tanggung jawab yang harus kita jalankan, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Banyak orang menginginkan anak, namun ketika diberi anak, dia lebih peduli, lebih perhatian untuk mencari harta daripada anaknya. Musibah. Ini perintah dari Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah merintahkan kalian, wahai sang ayah, wahai sang ibu, untuk memperhatikan anak-anak kalian, urusan dunianya diperhatikan, kesehatannya, keamanannya, ya, pendidikannya, agamanya, adab akhlaknya, kebutuhan-kebutuhan makan minumnya diperhatikan. Jangan disia-siakan
amanat yang Allah berikan kepada kalian, nikmat. Jika disyukuri, Allah akan berikan nikmat yang lain. Namun jika tidak disyukuri, ya Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan dengan musibah, dengan bala. Yang semestinya anak itu bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya, ketika dia wafat bisa mendapatkan manfaatnya. Namun ketika tidak dijaga, tidak ditunaikan amanat itu, menjadi ujian bala bagi orang tua. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memerintahkan agar kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Juga ayat ini, yusikumullahu fi auladikum, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallah, annahu ta'ala arhamu bi khalqihi minal walidah bi waladiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang, lebih merahmati terhadap makhluknya daripada sang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang terhadap makhluknya daripada kasih sayang ibu pada anaknya. Bagaimana bentuknya? Haitsu awsa al-walidain bi auladihim. Ketika Allah mewasiatkan kedua orang tua untuk menjaga, memperhatikan anak-anaknya. Perintah dari Allah. Itu menunjukkan kasih sayangnya Allah. Fa'ulima annahu arhamu bihim minhum. Fa'ulima, maka diketahui dari situ bahwasanya Allah itu lebih sayang, lebih cinta, lebih merahmati makhluknya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Kisah yang ma'ruf di dalam sahih, ya, bahwasanya ada seorang wanita yang mencari anaknya di tengah-tengah kerumunan, ya, di tengah-tengah tawanan, sehingga dia mencari menyelamatkan anaknya, mendekapnya, kemudian memberikan air susu kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian bagaimana pendapat kalian dengan wanita itu? Apakah dia akan tega, akan rela melemparkan anaknya ke dalam api? Mampukah dia melakukan itu? Kata para sahabat, enggak ya Rasulullah, enggak akan mampu, enggak akan bisa. Menunjukkan kasih sayang besar. Kata Nabi, fa Allah, demi Allah, lallahu arhamu bi'ibadi. Demi Allah, Allah itu lebih sayang, lebih rahmat terhadap hamba-hambanya min hadhihi biwaladiha, daripada wanita itu terhadap anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan tata cara pembagian warisan. Allah mengatakan lidzakari mithlu hazzil unsayain. Lidzakari, bagi lelaki, anak laki-laki mendapatkan mithlu, seperti jatah dua anak wanita. Kalau secara umum laki-laki mendapatkan jatah dua bagian, mendapatkan jatah seperti bagian dua wanita. Qala al-mufassir rahimallah, idza mata ahadun minkum, jika salah seorang di antara kalian mati, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, wa taraka auladan, dan dia meninggalkan anak-anak, dzukuran wa inatha, laki-laki maupun perempuan, famirasuhu, maka warisannya, ya, kulluhu lahum,
itu semua untuk mereka. Itu semua untuk mereka. Lidzakari mithlu nasibil unthayain, untuk laki-laki seperti jatah dua perempuan. Kapan itu? Idza lam yakun hunaka warithun ghairuhum au ghairuhum. Idza lam yakun hunaka warithun ghairuhum. Jika di sana tidak ada ahli waris yang lain. Nah, sebelum kita menyebutkan hal ini terkait dengan urutan ya, urutan harta yang ditinggalkan oleh sang mayit, apakah langsung dibagi? Sana ada bait yang bagus yang menunjukkan urutan pembagian harta peninggalan mayit. Ada 5 perkara. Mu'anun fadainun fal wasaya faqasmama. Yang pertama adalah mu'an, yaitu mu'anut tajhiz, biaya pemakaman. Mulai dari mengkafani, memandikan, menggali, memikul jenazah dan seterusnya. Namanya mu'anut tajhiz, biaya pemakaman ini didahulukan. Berdasarkan hadis kisah terbunuhnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Tidak punya apa-apa kecuali tidak punya apa-apa untuk kafan kecuali burda. Jika dipakai untuk menutup kepalanya, ya kakinya kelihatan. Subhanallah. Jika dipakai untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi SAW merintahkan untuk menutup kepalanya, kemudian bagian kakinya ditutup dengan ya remutan atau semisal itu. Baik. Juga hadis kisah orang yang jatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Nabi SAW merintahkan untuk memandikan dia dengan air dan sidr bidara dan mengkafani dari pakaiannya. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, harta benda itu yang ditinggalkan dipakai untuk mengurusi jenazah. Dia paling berhak. Mu'anun. Yang kedua fadainun, hutang. Hutang ada 2 macam. Yang pertama ad-duyun al-muta'alliqatu bitarikah, hutang piutang yang terkait dengan harta peninggalan. Ya. Misalnya dia punya hutang dan dia punya barang jaminan berhutang, namun memakai barang jaminan, maka barang jaminannya ini enggak dibagi langsung, namun diselesaikan dulu hutang tadi. Kemudian yang ketiga ad-duyun al-mutlaqah, hutang yang sifatnya bebas, enggak terikat. Maka ini juga harus diselesaikan. Yang ketiga, yang keempat al-wasaya, wasiat. Mu'anun fadainun fal wasaya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat dari sang mayit maksimal 1/3 dari hartanya untuk selain ahli waris. Mu'anun fadainun fal wasaya faqasmama. Kemudian baru pembagian warisan al-irth. Yukhallifu fafham hukmahunna murattaba. Lalu pembagian apa yang ditinggalkan oleh mayit itu fafham, fahamilah hukum semua itu secara urut. Nah ini baik. Kembali kepada ayat. Jika lizzakari mithlu hadzal unthayain. Nah, jika seorang mayit tidak meninggalkan siapapun, enggak ada usul, enggak ada ab, enggak ada enggak ada jad, enggak ada jaddah dan seterusnya. Yang ada adalah furu'.
garis bawah. Maka di sini adalah ketentuannya lidzakari mithlu hazzil unsayain. Seorang anak laki-laki mendapatkan jatah 2 bagian anak perempuan. Ya. Kalau yang ditinggalkan hanya anak laki-laki, berarti untuk semuanya itu. Kalau di situ ada laki-laki, ada perempuan, maka dihitung jatahnya laki-laki 2, jatahnya perempuan 1. Kemudian kalau yang ditinggalkan adalah perempuan. Nah, lidzakari mithlu hadzil unsayain, baru kemudian perempuan kelanjutannya fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika fa in kunna, jika mereka, kembali kepada aulad, jika mereka yang ditinggalkan adalah nisaan, anak-anak wanita, perempuan, fauqasnataini, lebih dari 2. Ini maksudnya 2 sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Fauqasnatain bukan berarti di sini 3 ke atas, namun maksudnya adalah 2, 3 dan seterusnya. Maka bagi mereka thulutsa ma tarak, bagi mereka, bagi anak-anak perempuan itu 2/3 apa yang ditinggalkan oleh sang mayit. Wa in kanat wahidatan, jika yang ditinggalkan tadi adalah seorang anak wanita, 1 anak wanita, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah. Baik. Qala al-mufassir rahimallah, fa in taraka banatin faqat, jika fa in tarakal mayyitu, jika mayit meninggalkan banat, putri-putri, anak-anak perempuan, meninggalkan anak-anak perempuan, faqat saja, enggak ada anak laki-laki. Falil bintaini fa aksara, maka untuk 2 anak perempuan atau lebih. Dari mana padahal ayatnya mengatakan fauqasnatain. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa sisi yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah 2 dan ke atas. Demikian juga para ulama yang lainnya. Nah, dimaksudkan adalah 2 ke atas, bukan 3 ke atas, namun 2. Ya, di antaranya terkait dengan ayat setelahnya, yaitu akhwat, saudari. Ya, terkait dengan saudari, sebutkan kalau saudari 2 mendapatkan nanti ayatnya terkait dengan kalalah. Ya. Kemudian dibedakan dengan yang 1 anak atau 1 saudari. Maka di sini imbabil aula, lebih-lebih bahwasanya banat itu lebih dekat daripada akhwat, daripada saudari. Insyaallah kita singgung ketika masuk ayatnya. Maka bagi 2 anak perempuan atau lebih, 2/3 ma taraka yang ditinggalkan oleh mayit. Ya. Dapat 2/3. Wa in kanat ibnatan wahidatan, jika mayit meninggalkan atau jika yang ditinggalkan adalah 1 anak perempuan, 1 saja,
falahan nisfu, maka dia mendapatkan separuh. Ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan ilmu faraid ini, secara globalnya ada dua pembahasan, yaitu yang pertama terkait dengan siapa saja yang mendapatkan warisan dan siapa yang enggak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua terkait dengan hisabnya, terkait dengan perhitungannya. Itu secara global ilmu warisan. Sehingga ayat-ayat ini menyebutkan tentang jatah-jatah siapa saja mendapatkan warisan. Adapun perhitungannya, matematikanya ini dibahas di dalam kitab Al-Faraid ataupun dalam hukum-hukum fikih. Sebagai pengetahuan bagi kita. Nah, dari sini kita mengetahui tadi yang pertama terkait dengan anak laki-laki, ya, ketika tidak ada perempuan maka dia mendapatkan semuanya dengan rincian yang ada. Tentunya itu kalau tidak ada usul, ya, nggak ada ab, nggak ada dan seterusnya, rincinya dalam ilmu faraid. Kemudian jika ada anak perempuan, maka laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipatnya perempuan. Dapat 2, perempuannya 1. Kemudian jika anaknya itu adalah wanita, secara global ada 2 macam. Jika anak itu jumlahnya 2, perempuannya 2 atau lebih dari 2, maka mendapatkan 2/3. Kalau anak perempuannya 1, maka itu mendapatkan setengah. Mendapatkan setengah. Qala fali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan bagi kedua orang tuanya, bapak dan ibu mayit, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu. Ya. Likulli wahidin, masing-masing dari keduanya, bapaknya, ibunya, mendapatkan sudus, mendapatkan 1/6. Mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. In kana lahu waladun, jika mayit itu punya anak. Artinya apa? Jika ada mayit, dia punya anak. Punya anak laki-laki ataukah punya anak perempuan 1, 2 atau lebih. Ya, berarti dia punya anak asli, sulb atau cucu, ya. Dia punya anak furu', ada furu'nya ke bawah. Maka bagaimana jatah warisan ab dan bapak ibunya? Maka bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Ya, dapat 1/6. Ya. Nanti ada rincian bagaimana kalau anaknya itu perempuan, bagaimana kalau anaknya laki-laki, rincian dalam hitungan warisan. Qala fa illam yakun lahu, ya tafsirnya qala wali walidai al-mayyiti, untuk kedua orang tua mayit, likulli wahidin minhumas sudusu, masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6, in kana lahu waladun, jika mayit punya anak, zakaron kana au unsa, laki-laki atau perempuan, punya furu', punya ke bawah, punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, wahidan 1 au aktsar atau lebih. Ya, mayitnya punya anak, maka jatah bapak, jatah ibu 1/6. Kemudian fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika
tidak memiliki anak, jika mayit tidak memiliki anak, bisa jadi nggak punya anak memang, atau anaknya mati duluan, gitu ya. Nggak ada ahli waris dari jalur furu', dari jalur anak, nggak punya anak ke bawah, nggak ada furu'nya. Wa warithahu abawahu, dan yang mewarisi dia adalah kedua orang tuanya. Yang mewarisi dia adalah kedua orang tuanya. Fali ummihi, maka untuk ibunya sepertiga. Untuk ibunya sepertiga. Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Di sini keluar dari ini ketika ada masalah, misalnya sang mayit punya suami, sang mayit punya istri, maka sulusnya sepertiganya ini diambil dari sisa jatah suami atau jatah istri. Ya, masalah umariyatain. Makanya dalam ayat wa warithahu abawahu, yang mewarisi itu adalah kedua orang tuanya. Kalau enggak ada zauj ataupun enggak ada zaujah, enggak ada suami, enggak ada istri, maka diambil dari sepertiga harta itu. Kalau ada suami, ada istri, maka jatah suaminya ngambil dulu, jatah istrinya ngambil dulu, baru ngambil jatah ibunya. Thuluth al-baqi namanya, sepertiga sisa dari suami atau sisa dari istri. Qala al-mufassir fa illam yakun lahu waladun, jika mayit tidak punya anak, wa warithahu walidahu, dan yang mewarisi dia adalah kedua orang tuanya, bapak ibunya hidup, anaknya mati, nah, dia enggak punya anak, maka yang mewarisi kedua orang tuanya, ya, tidak ada istri atau suami. Fali ummihi as-sulusu, maka jatah ibunya adalah sepertiga. Wali abawaihi al-baqi, untuk ayahnya sisanya. Berarti berapa? 2/3. Ibu dapat sepertiga, bapak dapat 2/3. Ini kapan? Ketika enggak ada anak, enggak ada bint, enggak ada ibn, ya, enggak ada zaujah. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, jika mayit punya ikhwah, punya saudara, punya saudara-saudari, di sini umum, punya ikhwah, kata ikhwah di sini jamak, minimal 2. Mayit punya saudara kandung, sebapak seibu, 2 orang. Atau saudara sebapak, 2 orang. Atau saudara seibu, minimal jumlahnya 2, baik itu kandung, sebapak, seibu. Fali ummihi sudus, maka jatah ibunya 1/6. Keluar dari sini kalau dia hanya punya 1 saudara, maka ibunya tetap dapat 1/3. Kita ulang lagi. Allah mengatakan fa in kana lahu walad fa in kana lahu ikhwatun, jika mayit punya saudara-saudara, ikhwah jumlahnya minimal 2, saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu, baik itu termasuk ahli waris yang tidak terhijabi ataupun yang terhijabi, ya. Baik, maka jatah ibunya adalah 1/6. Wali ummihi sudus. Qala al-mufassir rahimallah, fa in kana lil mayyiti ikhwatun, coba lihat ya. Dari ayat ini dan ayat semisalnya memang terjadi khilaf antara ulama, aqallu al-jam' kam, aqallul jam', berapa jumlah minimal jamak. Kalau yang ma'ruf dalam nahwu berapa jamak itu? 3 kan itu ya. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Mufrad 1, mutsanna 2, jamak 3 ke atas. Ya. Pendapat yang lain aqallul jam' itu 2, minimal jamak itu 2.
Sampai ada buku lumayan tebal. Itu hanya membahas tentang aqallul jam'i. Berapa jumlah minimal jamak. Kembalinya kepada dua pendapat itu. Pendapat pertama menyebutkan minimal 3, pada kedua minimal 2. Namun Allah alam bisawab, kalau ditinjau dari sisi syariat, kita berbicara tentang syariat. Kalau bicara masalah nahwu ya itu ada mufrad, mutsanna, jamak. Kalau bicara syariat, yang lebih dekat adalah pendapat yang mengatakan jamak itu minimal 2. 2 sudah jamak. Buktinya apa? Salat jamaah. Minimal berapa? Ada imam sama makmum. Baik. Fa in kana lil mayyiti ikhwatun, jika mayit itu punya saudara-saudara atau saudari-saudari, ithnani 2 orang, fa aktsaru atau lebih, dzukuron kanu au inatha, laki-laki semua ya, atau perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan. Ya, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, mutlak. Fali ummihi sudus, maka untuk ibunya 1/6. Walil abi al-baqi, dan jatah untuk ayah sisanya. Wala syai'a lil ikhwah, tidak ada jatah untuk ikhwah, untuk saudara-saudara itu. Kenapa? Ya, karena terkait dengan warisan namanya kalalah. Ya. Warisan untuk saudara ataupun saudari itu dipersyaratkan dia akan mendapatkannya jika adam al-far al-waris, tidak ada anak keturunan yang mewarisi. 1. Syaratnya saudara-saudari itu dapat warisan. Yang kedua, syaratnya adalah adam usul al-waris minaz zukur. Enggak ada ahli waris laki-laki yang ke atas itu. Itu terkait dengan kalalah. Sehingga disebutkan di sini dalam tafsir, ya, untuk ibunya 1/6 dan untuk bapaknya sisanya. Dan wala syai'a lil ikhwah. Ikhwah saudara tadi enggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena terhijabi, tertutupi oleh bapaknya. Karena ada bapaknya. Terkait dengan itu, ya, ada di sana ahlu ta'asib, ya, urutannya bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadhul wala tatimmatu. Itu urutan terkait dengan ahli waris, ya, siapa yang dapat jatah sisa. Bunuwatun jatah anak, ubuwatun bapak, kemudian ukhuwatun saudara, umumatun paman, wadhul wala yang memerdekakan budak, tatimmatu itu sudah sempurna. Itu urutan. Artinya kalau ada bunuh, ada anak, ya, ada bapak, maka ikhwah itu tidak mendapatkan, saudara enggak mendapatkan. Rinciannya serincinya dalam pelajaran faraid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, insyaallah kita sempurnakan pada pembahasan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.